Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Ayah Sanum, dan ini adik Sanum. Halo adik Sanum. Halo. Halo. Berjumpa lagi di channel Belajar Wira Swasta. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami berkembang ke depannya. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman ya. Pada pagi hari ini tetap semangat, jangan lemes ya teman-teman. Ya, pada kesempatan pada hari ini saya akan membahas tentang peternakan kelinci. Ya, jadi di sini saya juga pernah beternak kelinci jenis Rex, jenis bulu karpet, dan juga jenis pedaging Haila Haikul teman-teman. Ya, jadi kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam beternak kelinci. Ya, jadi ini sharing-sharing pengalaman saya teman-teman. Jadi ini tidak bersifat mutlak ya teman-teman. Saya beternak kelinci ini sudah sekitar 2 tahun. Jadi pertamanya saya beternak kelinci itu karena hobi. Jadi saya beli kelinci 2 ekor. Kok ternyata saya belajar merawatnya kok bisa beranak, dan itu mulai timbul rasa senang pada hewan kelinci ini teman-teman. Kan juga kelinci itu imut ya, dari telinganya panjang, juga hewannya lucu. Jadi dari situ saya berkeinginan untuk beternak kelinci. Nah, dari situ saya mulai belajar beternak kelinci dari YouTube, dari Google. Jadi saya browsing bagaimana cara perawatannya dan juga makanannya apa saja, cara memberi makannya yang baik itu seperti apa. Jadi saya sudah mempelajari semuanya. Jadi prakteknya sudah menguasai, dan pada saat itu saya sudah yakin saya ingin terjun di bidang peternakan kelinci teman-teman. Langsung saja teman-teman. Jadi kesalahan dalam beternak kelinci teman-teman, yaitu satu, yang pertama teman-teman, banyak yang tidak tahu bahwasanya pakan hijauan untuk kelinci itu tidak boleh hijauan yang segar teman-teman. Jadi misalkan kelinci teman-teman dikasih pakan hijauan, harus hijauan yang sudah dilayukan dulu, karena pencernaan kelinci itu lebih pendek daripada hewan-hewan seperti kambing ataupun sapi ataupun domba. Jadi mereka tidak bisa memamah biak teman-teman. Jadi misalkan kadar air yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan kembung pada si kelinci ini. Dan kalau misalkan kelinci kembung itu adalah penyakit yang sangat rawan untuk menimbulkan kematian pada kelinci. Jadi yang pertama adalah pakan teman-teman, dan yang kedua teman-teman harus mempersiapkan obat-obatan untuk kelinci sakit. Jadi kelinci itu penyakitnya, kalau di kandang saya ini ada 2 teman-teman. Jadi kalau tidak kembung ya gudigen. Jadi kalau kembung itu biasanya menggunakan obat-obat, bisa menggunakan obat merek Rebung teman-teman. Jadi itu bisa untuk menyembuhkan kelinci kembung. Dan kalau gudikan itu bisa menggunakan obat Wormectin teman-teman.
Jadi itu kelinci saya agak gudikan sedikit teman-teman di bagian telinga ya. Jadi itu yang kedua obat-obatan, dan yang ketiga ini adalah pengalaman saya yang membuat saya itu berhenti beternak kelinci teman-teman. Jadi ini murni kesalahan saya sendiri, jadi tidak berniat untuk menjelekkan peternak kelinci ya teman-teman. Banyak peternak kelinci yang sukses. Jadi masalah pemasaran teman-teman. Jadi kelinci ini menurut saya sendiri belum banyak dikenal di kalangan masyarakat teman-teman. Jadi misalkan untuk pedaging atau untuk dikonsumsi itu masih kebutuhannya di bawah kebutuhan untuk seperti daging sapi ataupun kambing. Oke, jadi ini adalah hal yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa untuk merawat kelinci, sudah tahu cara penanganan kelinci sakit, yang terakhir menjadi PR teman-teman, yaitu pemasaran kelinci sendiri teman-teman. Jadi yang saya rasakan sendiri untuk kelinci ini itu pemasarannya agak sulit teman-teman. Jadi karena itu bukan kebutuhan pokok, jadi kalau misalkan itu teman-teman jual di posting online, antara pembeli dan penjual itu tidak stabil teman-teman. Dan juga ini kesalahan saya sendiri, terlalu ambisius teman-teman. Jadi saya memperkirakan saya beternak kelinci itu dihitung matematikanya dengan logika saja, tidak dengan prakteknya di lapangan. Jadi saya pernah beternak kelinci hias jenis Rex Pure. Saya belinya di peternak itu seharga 1,5 juta satu ekor. Jadi saya beli sepasang dengan harga 3 juta, yaitu itu seharga kambing teman. Jadi saya pemula langsung ingin terjun di bidang kelinci hias. Jadi angan-angan saya, wah ini kalau misalkan bisa berhasil, untungnya pasti banyak. Soalnya kan kalau beternak kelinci itu anaknya sekali beranak banyak teman-teman. Jadi nggak seperti kambing, seperti sapi yang maksimal mungkin kalau kambing 4 ya. Kalau kelinci itu bisa sampai 12 bahkan lebih, jenis kelinci berdaging teman-teman. Jadi saya terlalu ambisius. Jadi misalkan hitung-hitungan saya beli indukan 3 juta, nanti saya openi, dirawat, nanti misalkan beranak 6, tinggal ngalikan 1,5 juta dikali 6, yaitu hasilnya bisa 9 juta. Yaitu mungkin angan-angan saya. Jadi saya langsung membeli satu pasang seharga 3 juta. Seiring berjalannya waktu saya rawat dan akhirnya bisa beranak, dan kemudian timbul masalah pada saat penjualannya teman-teman. Jadi saya tidak berpikir waktu itu penjualannya akan sulit, karena kelinci itu kan hewan lucu, pasti ada yang mau gitu ya teman-teman. Dan ini jenis-jenis yang mungkin import atau peranakan dari import, ya wajar kalau harganya mahal. Dan itu kesalahan saya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin beternak kelinci harus dipikirkan pasarnya. Jadi kalau saya menyarankan untuk pemula beternak kelinci itu di pedaging saja teman-teman. Jadi pedaging pun harus mempersiapkan pasarnya.
seperti misalkan untuk kuliner harus ada hubungan dengan suatu rumah makan, teman-teman. Jadi itu saya rawat kelincinya, dan akhirnya itu pun sempat terjual beberapa ekor dengan harga yang lumayan mahal. Ada yang terjual dengan harga juga 1.200.000 gitu, teman-teman. Jadi cuma 1 ekor. Tapi untuk kelanjutannya itu sulit, teman-teman, untuk menjual kelinci dengan harga segitu kalau teman-teman tidak mengikuti komunitas ataupun tidak mengikuti kontes-kontes untuk kelinci hias. Jadi misalkan teman-teman mengikuti kontes ataupun klub-klub kelinci hias, mungkin ada yang sehobi, teman-teman, bisa untuk saling misalkan kelincinya ada yang bagus untuk berniat membeli. Tapi kalau untuk digunakan mencari untung itu sulit, teman-teman ya. Jadi itu pengalaman saya, dan masalah yang paling saya rasakan itu adalah pemasaran. Jadi pemasaran untuk kelinci sendiri yang saya rasakan sangat sulit, karena misalkan dijual berdaging juga bukan kebutuhan pokok, ada yang lebih pokok lagi yang bisa dikonsumsi, yaitu daging kambing dan daging sapi. Tapi kalau dilihat dari kandungan dagingnya, kelinci ini sangat bagus manfaatnya, teman-teman, seperti rendah kolesterol dan juga sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan stamina, teman-teman. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjual semua kelinci saya. Saya tidak menjudge peternak kelinci itu tidak potensial. Jadi sangat potensial sekali kalau teman-teman bisa menemukan pasar yang tepat, teman-teman. Jadi kelinci itu sangat produktivitasnya sangat tinggi, sekali beranak bisa sampai 12 ekor, dan itu sangat menjanjikan kalau misalkan untuk breeding pedaging ya. Tapi PR-nya yang menurut saya yaitu tentang penjualannya, teman-teman. Oke. Jadi kalau dapat dirinci tadi ada 3 kesalahan ya, teman-teman. Yang pertama, masalah pakan. Teman-teman harus melayukan pakan kelinci itu dulu sebelum diberikan kelinci agar tidak kembung ataupun mencela, teman-teman. Yang kedua, masalah obat-obatan kelinci. Harus siap sedia obat-obatan untuk misalkan penyakit gudik ataupun kembung. Dan yang ketiga adalah tentang pemasaran kelinci. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beternak kelinci, harus menyiapkan pasar ataupun mangsa pasar untuk menjual kelinci yang teman-teman breeding ataupun teman-teman ternak. Jadi itu adalah masalah yang paling penting, yaitu masalah pemasaran. Kalau misalkan ada peternak-peternak yang sukses pun, itu mereka sudah mempunyai brand sendiri, jadi langsung diolah misalkan menjadi sate kelinci ataupun yang lain. Jadi teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Jadi misalkan kalau peternak kelinci harus membuka kuliner lah untuk menyalurkan daging kelinci yang teman-teman punyai. Ya, mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak berniat untuk menjelekkan peternakan kelinci, tidak, itu adalah murni kesalahan saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.